Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul Kabar Baik di Tengah Berita Buruk. Mari kita membaca dalam Yesaya 61 ayat 1-3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Dan saatnya kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebuah waktu di mana kita menenangkan hati, membuka firman dan memperbaharui iman kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, akhir-akhir ini kalau kita lihat berita, hampir setiap hari isinya membuat hati menjadi resah. Ada perang, ada bencana alam, ada krisis ekonomi, ada penyakit, kejahatan, perpecahan, bahkan di media sosial pun berita-berita yang muncul seringkali menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Seolah dunia ini sedang penuh suasana buruk yang membuat banyak orang kehilangan damai. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan satu pesan dari Tuhan. Di tengah berita buruk, Tuhan masih punya kabar baik. Saudara, dunia memang penuh berita buruk. Paulus berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan tidak pernah salah. Dunia memang akan semakin berat. Berita buruk tidak bisa kita hindari. Tetapi jangan biarkan itu menguasai hati kita. Berita buruk bisa datang dari luar, dari dunia dan media, bisa datang dari sekitar, dari orang-orang di sekitar kita, dan bahkan dari dalam diri kita. Ketika kita merasa gagal, ketika kita merasa lemah, atau ketika kita kehilangan semangat. Namun saudara, ingatlah satu hal penting. Berita buruk tidak pernah membatalkan rencana baik Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan kita, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak kaget dengan semua yang sedang terjadi di dunia ini. Dia tetap Tuhan yang berdaulat, tetap memegang kendali, dan tetap bekerja di balik segala sesuatu. Kabar baik itu adalah Yesus sendiri. Injil Lukas 4 ayat 18-19 berkata, Roh Tuhan ada padaku, Ia mengutus aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Ketika Yesus datang, Dia tidak membawa sistem politik baru,
tidak membawa perubahan ekonomi instan, tetapi Dia membawa sesuatu yang lebih penting, yaitu pengharapan yang kekal. Yesus adalah kabar baik itu sendiri. Melalui Yesus, orang yang patah hati dipulihkan, orang yang berdosa diampuni, orang yang terbelenggu dilepaskan, orang yang hancur kembali disembuhkan. Berita buruk mungkin berkata, semua sudah berakhir. Tetapi kabar baik berkata, Tuhan baru mulai. Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kabar baik bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hati kita tetap kuat di tengah masalah. Tuhan tidak selalu mengubah keadaan, tapi Dia mengubah cara pandang kita terhadap keadaan itu. Saudara, poin yang keempat, kita dipanggil menjadi pembawa kabar baik. Saudaraku, kabar baik bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dihidupi dan dibagikan. Yesaya 52 ayat 7 berkata, betapa indahnya kaki orang yang membawa kabar baik, yang memberitakan damai. Di tengah dunia yang penuh kebencian, Tuhan mau kita menjadi pembawa damai. Di tengah ketakutan, jadilah pembawa pengharapan. Di tengah keputusasaan, jadilah pembawa kasih Kristus. Tentu saudara bertanya, bagaimana caranya? Yang pertama, lewat perkataanmu yang membangun. Jangan ikut menyebarkan berita negatif. Sebarkan firman yang menenangkan hati. Yang kedua, lewat sikap yang penuh iman. Tunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang besar, meski masalah kita juga besar. Yang ketiga, lewat tindakan kasih. Kadang satu pelukan, satu doa, atau satu perhatian kecil bisa menjadi kabar baik bagi seseorang yang hampir menyerah. Filipi 2 ayat 15 berkata, supaya kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dunia butuh terang, dan terang itu ada di dalam saudara yang hidup bersama Kristus. Poin yang terakhir, hati yang tetap tenang di tengah kabar buruk. Mazmur 112 ayat 7 berkata, ia tidak takut kepada kabar buruk, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang percaya Tuhan tidak mudah goyah oleh berita buruk, karena dia tahu ada kabar baik yang tidak tergoyahkan. Yesus sudah menang atas dosa dan maut. Setiap kali dunia memberi kabar buruk, ingatlah, Tuhan masih di tahta, firman-Nya masih benar, janjinya masih berlaku, dan kasih-Nya masih nyata. Yohanes 16 ayat 33 berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, hari ini jangan biarkan berita dunia menguasai hatimu. Biarkan kabar baik Kristus yang memenuhi pikiran dan ucapanmu. 3 hal yang bisa kita lakukan hari ini. Yang pertama, berhentilah menyebar kekhawatiran dan mulailah menyebarkan pengharapan. Yang kedua, berhenti takut tetapi mulai percaya. Dan yang ketiga, berhenti fokus pada gelapnya dunia tetapi mulai pancarkan terang Kristus. Tuhan tidak menjanjikan dunia tanpa badai, tetapi Dia menjanjikan hati yang tenang di tengah badai.
Mari kita pegang kabar baik ini hari demi hari, bahwa Yesus tetap Raja dan Dia masih memegang kendali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di tengah segala berita buruk, Engkau tetap membawa kabar baik. Engkau sumber damai pengharapan dan sukacita kami. Ajarlah kami agar tidak takut, tetapi tetap percaya. Pakai hidup kami untuk membawa kabar baik bagi banyak orang. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencarian mereka, berkati pendidikan mereka, dan biarlah belas kasihan-Mu ada atas bangsa ini. Biarlah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, penyertaan, dan pembelaan Allah Roh Kudus menjadi bahagian semua yang mendengarkan berita firman pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kalau renungan pagi ini memberkatimu, jangan lupa bagikan kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.